Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 47694771. Nona Hua, terima kasih. Dev menatap Vanessa. Sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia melihat tubuh Vanessa jatuh ke tanah dengan cepat, dan seluruh tubuh Vanessa tampak menua dapat dilihat dengan mata telanjang. Nona Hua. Dev kaget, tubuhnya menghilang dalam sekejap, lalu dia memeluk Vanessa. Dia melihat wajah Vanessa pucat, dan napasnya sangat lemah. Tuan Chen, aku tidak bisa membantumu lagi. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Karena saya telah bekerja sangat keras, dapatkah Anda memberi saya lebih banyak batu roh peri? Vanessa membuka matanya, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan memberi Anda 100.000 hingga 200.000 batu roh peri, dan saya pasti akan membantu Anda menerobos puncak Mahayana dan memasuki ranah transformasi negeri peri." Dev berkata dengan serius. "Itu bagus, ada baiknya menghabiskan separuh hidupku untuk berkultivasi, dan meletakkan hujan ini untuk datang ke dunia." Vanessa tersenyum. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia bertaruh dengan separuh hidupnya, tapi sekarang dia bertaruh dengan benar. Siapa yang akan bertarung seperti ini, dan masih membiarkan hujan ini turun ke dunia? Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh di atas kepala semua orang, dan kemudian seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu mengenakan jubah ungu, mengenakan mahkota di kepalanya, dan memegang pedang besi misterius hitam di tangannya. Pedang ini tidak pada tempatnya dengan jubah orang tua itu. Begitu lelaki tua itu muncul, formasi ruang yang awalnya diletakkan oleh Dev rusak dalam sekejap, dan teknik deduksi menyimpulkan jalan kian tua juga pulih dalam sekejap ini. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, semua orang tercengang dan bingung. Mata Kaizen berbinar, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Paman, penguasa wilayah utara." Orang tua itu melirik Kaizen dan sedikit mengerutkan kening, "Siapa kamu?" "Paman, penguasa wilayah utara, nama saya Kaizen Lin, pangeran keempat kota matahari dan bulan." Kaizen buru-buru memperkenalkan dirinya. "Oh, ternyata kamu adalah putra Kaisar Lin, tidak heran kamu terlihat familiar. Bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini? Aku belum bertemu dengannya dalam beberapa waktu." Ketika penguasa wilayah utara mendengar ini, dia bertanya sambil tersenyum. "Ayahku baik-baik saja. Paman bisa pergi ke kota matahari dan bulan untuk menemuinya jika Anda punya waktu," kata Kaizen. "Mengapa kamu bertarung di wilayah utaraku, menghancurkan puncak pegununganku, dan mengganggu kultivasiku?" Penguasa wilayah utara bertanya. "Paman, orang-orang ini ingin membunuh kami, dan kami harus melawan sebagai upaya terakhir. Mereka mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah. Mereka sungguh tidak tahu malu. Saya harap paman saya bisa melakukan keadilan." Kaizen berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika penguasa istana ke-10 mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Apa ini tak tahu malu? Jelas dia dikejar dan dipukuli di rumahnya oleh orang lain. Sekarang mereka telah menjadi korban. Apakah ada alasan untuk ini? Penguasa wilayah utara melirik penguasa istana ke-10, tetapi tidak berbicara, tetapi menatap Vanessa dalam pelukan Dev, lalu mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Vanessa. Vanessa pulih secara cepat yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan kemudian melepaskan diri dari pelukan Dev dengan wajah memerah. "Terima kasih, penguasa wilayah utara." Vanessa buru-buru berterima kasih padanya. "Jangan berterima kasih padaku dulu, siapa namamu? Mengapa hujan manis datang ke dunia?" Penguasa wilayah utara bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Nama saya Vanessa Hua, dan hujan manis datang ke dunia adalah teknik yang diajari oleh ibu saya." Vanessa berkata. Mendengar ini, penguasa wilayah utara menjadi sangat bersemangat, dan melangkah maju dan mencengkeram bahu Vanessa dan berkata, "Apakah ibumu bernama Amaryllis Hua?" "Bagaimana penguasa wilayah tahu nama ibuku?" Vanessa bertanya dengan heran. "Bagaimana kabar ibumu? Bagaimana kabarmu?" Penguasa wilayah utara bertanya dengan penuh semangat. "Ibuku, dia telah meninggal, karena gangguan iblis, dia dimakan kembali selama kultivasi." Vanessa berkata dengan mata lembab. "Apa?" Wajah penguasa wilayah utara sangat terkejut, dan tubuhnya gemetar tak terkendali, "Ini gara-gara aku telah menyakitinya." Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengerti bahwa penguasa wilayah utara pasti memiliki hubungan dengan ibu Vanessa.
Mungkin mereka berdua memiliki cinta sejati, tapi harus berpisah karena berbagai alasan. Ibu Vanessa tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama, jadi dia memiliki gangguan iblis, menyebabkan gangguan iblis itu melahapnya dan mati. Dev terlalu banyak melihat darah anjing semacam ini ketika dia berada di dunia sekuler. Mungkin, Vanessa ini masih putri penguasa wilayah utara. Saat Dev memikirkannya, penguasa wilayah utara benar-benar mengeluarkan setetes esensi dan darah, dan kemudian dengan lembut mengoleskannya ke dahi Vanessa. Disertai dengan kilatan cahaya merah, esensi dan darah diserap oleh Vanessa. Putriku, kamu adalah putriku. Penguasa wilayah utara memeluk Vanessa dan menangis dengan getir. Vanessa sedikit bingung, karena dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, dan dia tidak tahu siapa ayahnya. Tetapi esensi dan darahnya diserap dengan sendirinya, dan Vanessa tahu bahwa penguasa wilayah utara adalah ayahnya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Vanessa bertanya dengan linglung. Ceritanya panjang, jangan membicarakannya sekarang, saya akan menjelaskannya kepada Anda perlahan. Kamu bilang pada ayah, siapa yang menggertakmu? Penguasa wilayah utara memandang Vanessa dan bertanya. Itu mereka. Vanessa menunjuk ke penguasa istana ke-10 dan berkata. Penguasa istana ke-10 menelan ludah dan ingin mengutuk. Jelas, kalian semua menghancurkan pintu rumah untuk menggertakku, tapi sekarang akulah yang menggertakmu. Penguasa wilayah utara memandang penguasa istana ke-10 dengan dingin, sedikit mengerutkan kening, protos. Ya, kami dari 10 istana. Penguasa istana ke-10 mengangguk. Penguasa wilayah utara menoleh dan menatap Vanessa, nak, mengapa kamu memprovokasi orang-orang protos dari 10 istana? Mereka ingin membunuh Tuan Chen, saya dan lainnya membantu Tuan Chen. Vanessa menunjuk Dev dan berkata, apakah ini anak yang memelukmu? Penguasa wilayah utara memandang Dev dan melihat dengan cermat. Setelah beberapa saat, penguasa wilayah utara tiba-tiba tersenyum, putriku memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun anak ini tidak terlalu hebat, dia memiliki kekuatan dan latar belakang. Jika tebakan saya benar, orang yang menakut-nakuti penguasa wilayah barat adalah pendukung Anda, benar kan? Dev terkejut, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, saya tidak tahu mengapa senior tahu. Pada saat itu, mata Tuan Si membuat takut penguasa wilayah barat, tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa penguasa wilayah utara sudah tahu. Tentu saja saya tahu, penguasa wilayah barat sangat takut sehingga dia ngompol sepanjang jalan, dan saya melihat rasa malunya. Penguasa wilayah utara tersenyum tipis, karena kamu memiliki pendukung, mengapa kamu masih diburu? Saya punya pendukung, tapi saya tidak selalu bisa menggunakannya. Tuan Si meminta saya untuk mengalami lebih banyak pengalaman sendirian, jika tidak, akan sulit untuk tumbuh dewasa. Dev menjelaskan. Ya, anak sepertimu punya ambisi, putri saya tidak menemukan orang yang salah. Penguasa wilayah utara mengangguk, sangat puas. Kemudian dia memandang penguasa es. Istana ke-10 dan berkata, apakah kamu bunuh diri atau membiarkan aku yang melakukannya? Saya dari 10 istana, Anda adalah penguasa wilayah kecil, apakah Anda tidak takut dengan 10 istana kami? Penguasa istana ke-10 mengerutkan kening dan bertanya sedikit. Takut. Penguasa wilayah utara berkata. Karena kamu takut, kenapa kamu berani melakukannya padaku? Penguasa istana ke-10 tampak bingung. Aku takut pada 10 istana, tapi aku tidak takut padamu. Kamu hanyalah kentut di 10 istana. Penguasa gubuk dari 10 istana benar-benar menganggap dirinya sendiri sebagai orang besar. Jika aku membunuhmu, 10 istana itu mungkin tidak akan menggangguku. Masalah besar mereka adalah mengirim seseorang untuk menjadi penguasa istana ke-10. Terlebih lagi, formasi besar langit dan bumi sekarang menyelimuti dunia surga dan manusia. Sudikah orang-orang kuat di 10 istanamu itu datang ke dunia surga dan manusia? Penguasa wilayah utara mendengus dingin. Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan kemudian sebuah paksaan yang menakutkan menuju penguasa istana ke-10. Boom! Penguasa istana ke-10 tiba-tiba mengecilkan matanya, mencoba mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi menemukan bahwa kehampaan di sekitarnya tampaknya telah dihentikan, dan dia disegel di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi panik muncul di wajah penguasa istana ke-10. Setelah melihat ini, Dev melambaikan pedang tebasan naganya tanpa ragu-ragu dan melanjutkan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghapus basis kultivasi penguasa istana ke-10.
Meskipun dia berjanji pada Gabriel untuk tidak membunuh penguasa istana ke-10, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak dapat menghapus basis kultivasinya. Selama basis kultivasi penguasa istana ke-10 dihapuskan, itu tidak akan lagi mengancam dirinya. Melihat Dev datang ingin membunuhnya, mata penguasa istana ke-10 menyusut, dan tiba-tiba dia berteriak dengan marah. Disertai dengan raungan seperti binatang buas, benturan yang mengerikan pecah di tubuh penguasa istana ke-10, dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruang padat di sekitarnya hancur dalam sekejap. Dentang. Penguasa istana ke-10 memandang Dev yang mendekat di depannya, mengangkat lengannya untuk menghalanginya, dan mengeluarkan suara yang tajam. Lengan penguasa istana ke-10 tiba-tiba terpotong dari tulangnya. Pada saat ini, sebuah kekuatan menghantam, dan tubuh Dev langsung dipukul mundur sejauh 100 kaki. Kamu pikir tidak ada seorang pun di istana ke-10 saya? Qian Tua berkata dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Melihat Qian Tua, Dev mengerutkan kening. Orang ini cukup merepotkan karena bisa menyimpulkan jalan surga. Terlihat sosok Qian Tua sedikit gemetar, menghilang dalam sekejap, dan kemudian muncul di depan Dev. Rambut Dev berdiri ketika dia melihat ini, Qian Tua terlalu cepat. Tepat ketika Dev belum bereaksi, sesosok tiba-tiba menghalangi lelaki tua itu. Boom! Dengan suara keras, tubuh tua yang kering itu mundur. Penguasa wilayah utara, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur urusan kami di sini? Qian Tua bertanya dengan dingin. Ini juga urusanku, mana bisa dianggap sepele. Penguasa wilayah utara tersenyum tipis. Kamu tentu tahu bahwa kekuatan 10 istana kami tersebar di seluruh alam semesta dan galaksi, dan alam surgawi juga memiliki kekuatan 10 istana kami. Kamu benar-benar ingin melawan 10 istana kami. Ketika saatnya tiba, setelah kamu naik ke alam surgawi, kamu hanya akan menjadi semut di depan 10 istana kami. Kami dapat menginjakmu sebanyak yang kami inginkan. Qian Tua mengancam penguasa wilayah utara. Saya tidak tahu apakah lelaki tua ini bisa naik ke alam surgawi atau tidak. Bahkan jika saya naik ke alam surgawi, menantu saya akan melindungi saya. Apa yang harus saya takutkan? Penguasa wilayah utara melirik Dev dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dev terdiam beberapa saat. Dia dipanggil menantu atau ipar dimanapun dia berada. Dia baru saja datang untuk membantu Vanessa barusan, jadi dia melangkah maju dan memeluk Vanessa. Kenapa sekarang dia jadi menantu? Vanessa juga tersipu, dan buru-buru berkata, saya hanya bekerja sama dengan Tuan Chen. Dia membayar dan saya berkontribusi, itu saja. Jika kamu hanya menjalin hubungan kerjasama, maka kamu tidak perlu pergi ke air berlumpur ini. 10 istana ini tidak mudah diprovokasi, ayah akan membawamu pergi sekarang. Jika kamu membutuhkan sumber daya apapun, beritahu ayah, dan ayah akan memberikannya kepadamu. Seperti yang dikatakan penguasa wilayah utara, dia akan pergi dengan Vanessa di pelukannya. Persetan. Setelah melihat ini, Dev terdiam beberapa saat. Bukankah ini paksaan? Vanessa juga terkejut, dan buru-buru melepaskan diri dari penguasa wilayah utara, saya. Senior, meskipun kami berada dalam hubungan kerja, saya hanya memeluk Nona Hua dan saya dapat dianggap sebagai kerabat kulit. Jika Nona Hua tidak menyerah dan mau mengikutiku, aku tidak peduli. Dev tidak bisa membiarkan penguasa wilayah utara pergi. Bagaimanapun, dia memiliki banyak wanita. Tambah satu lagi tidak banyak, dan tambah satu lagi masih kurang banyak. Adik ipar, jika kamu mengatakan itu, artinya kamu bersedia. Lalu bagaimana dengan adikku? Anda dijamin secara pribadi oleh guru Taoist Wallace, dan kedua belah pihak setuju. Tidak bisakah kamu menyukai yang baru dan bosan dengan yang lama? Kaizen tidak terima, jadi dia berjalan dengan ekspresi marah di wajahnya. Ipar keempat, saya punya banyak wanita di sekitar saya sekarang, dan banyak dari mereka sudah melakukan hubungan suami istri dengan saya. Kelly ini tahu, dia tidak akan peduli. Dev buru-buru mengikuti Kaizen dan berkata dengan jujur. Apakah kamu memiliki banyak wanita? Kaizen menatap Dev dengan iri di matanya. Adalah normal bagi seorang pria bertubuh besar untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Seperti latar belakangnya, tidak masalah jika ada lebih dari beberapa. Berapa banyak wanita yang kamu miliki seperti putriku sekarang? Penguasa wilayah utara bertanya. Dev merenung, menunjuk jari-jarinya dan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kaizen, penguasa wilayah utara, dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Adik ipar, apa yang kamu lakukan? Berapa banyak wanita yang Anda miliki?
Kaizen bertanya dengan heran. Entahlah. Lebih dari 10. Mungkin lebih dari 20. Saya tidak bisa menghitungnya sendiri. Dev berkata dengan sedikit malu. Beberapa wanita berpisah tepat setelah mereka tidur, dan Dev tidak terkesan. Sama seperti Matilda dan Malia dari keluarga Ji, Dev juga tidur bersama kedua saudara perempuan itu, dan saat itu mereka hanya menginginkan garis keturunan dari Dev. Dev tidak tahu apakah wanita seperti itu adalah termasuk wanitanya sendiri atau bukan. Bersambung.